Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Hari ini kita akan belajar fikih kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah semester 1. Pelajaran pertama, kita akan belajar tentang sholat sunnah rawatib. Kompetensi dasar 1.1 menghayati nilai-nilai dalam salat sunnah rawatib. 2.1 membiasakan perilaku rajin ibadah sebagai implementasi dari pemahaman terhadap ketentuan sunnah rawatib. 3.1 memahami ketentuan sholat sunnah rawatib. 4.1 mempraktekkan tata cara sholat rawatib. Anak-anakku semua, Allah mencintai hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepadanya dengan ibadah sunnah. Di antara ibadah sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad adalah sunnah rawatib. Tahukah kalian apa itu sholat rawatib? Mari kita simak bersama materi berikut ini dengan sungguh-sungguh agar kita bisa paham. Materi yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian salat sunnah rawatib. Jadi, salat sunnah rawatib adalah penyempurna salat fardu. Menurut istilah, salat sunnah rawatib artinya adalah salat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah salat fardu. Tujuan diperintahkannya adalah untuk menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada salat fardu. Selanjutnya, adab dan tata cara salat sunnah rawatib. Cara pelaksanaan salat sunnah rawatib sama dengan salat wajib, baik gerakan maupun bacaannya. Tetapi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan salat sunnah rawatib ini. Di antaranya, yang pertama, tidak didahului azan dan iqamah. Yang kedua, dilaksanakan secara sendirian. Yang ketiga, bacaannya tidak dinyaringkan. Yang keempat, jika lebih dari 2 rakaat, setiap 2 rakaat 1 salam. Membaca niat sesuai dengan macam salatnya. Tempat mengerjakan salat sunnah rawatib lebih baik bergeser sedikit dari tempat sholat fardu. Tidak mengerjakan salat sunnah rawatib atau salat sunnah lainnya jika iqamah sudah dikumandangkan. Berikut niat sholat rawatib. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Mari kita baca. Usolli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Usolli sunnata zuhri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Usolli sunnata zuhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Usolli sunnatal maghribi rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. 2 rakaat sesudah sholat isya. Usolli sunnatal isya'i rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Kemudian kita harus memperhatikan
waktu salat sunat rawatib. Jadi ada 2 waktu pelaksanaan salat sunnah rawatib, yaitu sebelum salat fardu disebut salat rawatib qobliyah, dan yang dilakukan sesudah salat fardu disebut salat rawatib ba'diyah. Adapun waktu-waktu yang tidak boleh melakukan salat sunat rawatib yaitu setelah subuh, ba'diyah subuh, dan setelah asar, ba'diyah asar. Kemudian materi selanjutnya kita akan mengetahui bilangan rakaat salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah salat sunnah rawatib muakkad. Muakkad maksudnya di sini adalah salat rawatib yang dianjurkan untuk dilaksanakan karena Rasulullah selalu melaksanakannya. Yang kedua adalah sunnah rawatib ghairu muakkad. Maksudnya adalah salat sunnah ini merupakan salat rawatib yang tidak selalu dikerjakan oleh Rasulullah. Berikut rakaatnya, silakan dilihat ya anak-anak. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui keutamaan salat sunnah rawatib. Keutamaan salat sunnah rawatib ini dapat diketahui dari keterangan Nabi yang sahih. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah menjanjikan tempat di surga sebagai balasan melaksanakan salat sunnah rawatib. Baik, anak-anak coba bisa dilihat hadis Rasulullah. Yang kedua adalah melengkapi kekurangan dalam mengerjakan sholat fardu. Yang ketiga, Allah akan mengabulkan doa-doanya. Perhatikan hadis berikut ini ya anak-anak. Yang keempat adalah terhindar dari kerugian dan penyesalan. Yang kelima, dapat menghapus dosa dan meninggikan derajat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sauban Maula, bekas budak Rasulullah Nabi SAW, beliau bersabda. Dilihat di bawah ini ya anak-anak hadisnya. Setelah kita membahas beberapa materi, maka saya akan merangkum beberapa materi yang sudah kita bahas. Yang pertama, salat sunnah rawatib artinya adalah salat sunnah yang dikerjakan mengiringi salat fardu. Salat sunnah rawatib dibagi menjadi 2, yaitu salat rawatib muakkad dan salat sunnah rawatib ghairu muakkad. Yang ketiga, salat sunnah rawatib muakkad merupakan salat sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan karena Nabi Muhammad juga melaksanakan. Yang keempat, salat sunnah ghairu muakkad merupakan salat sunnah rawatib yang tidak selalu dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Begitu ya anak-anak, kita sudahi dulu. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.